Peccato è il tuo nome. I'm worthless here. Kembali lagi dengan saya, Don Movie. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang sebuah film menarik. Film yang berjudul The Pope's Exorcist. Film yang menceritakan seorang pastor Gabriel Amort yang ditugaskan untuk menyelamatkan anak kecil yang dirasuki oleh roh Raja Iblis. Sebelum ke alur ceritanya, saya mengingatkan kalau konten ini hanya berisi full spoiler. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya. Mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1987, di sebuah kota pedalaman di Italia, terdapat seorang pastor yang bernama Gabriel Amor, yang ditugaskan untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seorang pemuda. Saat pengusiran roh itu, Gabriel sengaja membawa seekor babi yang ia bawa. Iblis itu pun marah karena sindiran dan kekuatannya diremehkan oleh pastor Gabriel, karena tidak mungkin kekuatannya bisa merasuki tubuh seekor babi. Tak menunggu lama roh jahat itu pun merasuki ke seekor babi. Dengan cepat pastor Gabriel pun menembak babi tersebut, sehingga roh iblis pun hancur dan bertepatan bersama pemuda itu pun berhasil bebas dari roh jahat. Cerita lalu memperlihatkan di sebuah desa terpencil di Spanyol, di mana ada sebuah keluarga, seorang ibu yang bernama Julia, serta kedua anaknya yang bernama Henry dan Emmy. Sementara itu rumah yang akan mereka tempati adalah sebuah kastil tua, peninggalan suami Julia yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Sesampai mereka di sana, mereka diperkenalkan dengan seorang pastor yang bernama Thomas. Karena kastil tua itu sudah lama tidak ditempati, jadi seorang mandor sengaja memanggil pastor untuk melihat tempat itu. Sementara Henry yang bosan di tempat itu, ia pun mencoba berkeliling di sekitar kastil, sampai di mana ia melihat dan menemukan sebuah dinding yang terdapat lubang misterius. Semenjak kematian ayahnya, Henry menjadi orang yang pendiam dan penyendiri, berbeda dengan kakaknya Emmy yang suka hiburan dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kembali ke Italia, Gabriel menghadiri rapat Vatikan dan ditanya bagaimana proses eksorsisme yang dilakukan ia sebelumnya. Ternyata tindakan Gabriel itu menjadi selisih paham bagi mereka. Beberapa mereka tidak setuju dengan menggunakan hewan untuk penangkapan roh jahat, apalagi Gabriel belum resmi dan mendapat izin dari Vatikan untuk eksorsisme. Dikarenakan saat terakhir Gabriel mencoba mengusir roh jahat pada wanita bernama Rosaria, namun ia gagal dan membuat wanita itu bunuh diri. Keesokan harinya ada 2 orang pemuda yang akan memperbaiki bangunan kastil tersebut. Tak disangka mereka menemukan lubang di sebuah dinding yang sebelumnya Henry lihat. Dengan rasa penasaran apa yang ada di dalamnya, mereka pun mendekat lubang tersebut dengan dibantu pencahayaan menggunakan sebuah kembang api untuk melihat isi dari dalam lubang tersebut. Tiba-tiba saja lubang itu pun meledak dan mengakibatkan 2 pria itu tewas. Karena tidak mau terulang lagi, kepala mandor pun menarik semua pekerjanya, karena sebelumnya sudah diketahui bahwa tempat itu banyak dengan roh jahat. Ketika pada saat malam tiba, Henry yang sedang tidur pun tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan mengatakan mereka semua harus mati. Ibunya yang khawatir pun langsung membawa Henry ke rumah sakit. Tapi di saat itu dokter justru tidak menemukan penyakit yang diderita Henry. Jadi dokter menyarankan Henry untuk diperiksa di psikiater. Pada malam harinya listrik pun mati. Dikarenakan keadaan gelap, Julia pun memeriksa keadaan Henry. Saat itulah Henry sudah dirasuki roh jahat dan meminta Julia untuk memanggilkan seorang pastor. Julia yang mendengar hal itu pun langsung memanggil pastor Thomas untuk membantunya. Tapi saat pastor Thomas masuk ke kamar Henry, tiba-tiba saja ia terpental keluar kamar, dikarenakan bukan ialah pastor yang diinginkan iblis itu. Kabar berita seorang anak telah dirasuki roh jahat pun telah sampai terdengar oleh seorang petinggi Vatikan sekaligus guru Gabriel. Karena dengan kondisi yang sudah tua, jadi guru Gabriel pun meminta Gabriel untuk menanganinya. Singkat cerita akhirnya Gabriel pun tiba di Spanyol dan tiba di sebuah kastil. Saat ia tiba di tempat itu ia sudah merasakan aura kuat dari kastil tersebut. Kedatangannya pun disambut oleh Thomas yang sudah lama jadi penggemarnya. Thomas pun langsung menunjukkan kepada Gabriel kamar Henry. Saat sampai di dalam kamar, seperti biasa Gabriel pun dengan tenang sambil ia memastikan apakah Henry dirasuki roh jahat atau tidak. I'm worthless here. I am your
demise. Setelah memastikan bahwa anak itu dirasuki roh jahat, Gabriel pun mencoba berbicara kepada roh tersebut. Ia pun menyadari bahwa roh yang merasuki ternyata sangatlah kuat. Tujuan Gabriel sudah diketahui oleh roh iblis. Bahkan iblis itu juga mengetahui semua informasi tentang Gabriel. Tiba-tiba saja Henry memuntahkan seekor burung merah yang membuat Gabriel sangat ketakutan. Menyadari musuhnya kali ini tidaklah mudah, Gabriel pun membutuhkan bantuan dari Julia dan Thomas untuk mengusir iblis tersebut. Pertama-tama Gabriel ingin mengetahui apa yang membuat iblis itu sampai masuk ke tubuh Henry. Julia pun bercerita bahwa Henry memang mengalami trauma berat semenjak kematian ayahnya. Ia menjadi anak yang pendiam dan menutup diri dari orang lain. Kelemahan jiwanya itulah yang menjadi celah bagi iblis untuk menguasai tubuh Henry. Kini Gabriel membutuhkan nama iblis itu agar mereka bisa memulai proses eksorsisme. Dikarenakan ia adalah iblis yang sangat kuat, jadi perjuangan untuk mengusir roh iblis itu akan sangat berat. Dibutuhkan kerjasama antara mereka. Karena tidak cukup satu orang yang diganggu, ia pasti akan mulai mengganggu satu persatu dari mereka. Amy adalah orang pertama diganggu dari roh iblis. Ia pun diganggu dengan suara aneh dan suara yang mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Karena hal itu Gabriel dan Thomas pun berusaha melindungi mereka semua dengan terus membaca berdoa tanpa henti. Gabriel juga memperingatkan bahwa roh iblis akan berusaha menggoyahkan iman mereka dengan menyebut semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Thomas diminta untuk tidak memperdulikan perkataan roh iblis dan terus berdoa. Ternyata semua itu tidak cukup untuk melawan iblis tersebut. Gabriel pun lalu dihantui oleh Rosaria, gadis yang dahulu membunuh dirinya karena kesalahan Gabriel. Tak sampai di situ, roh iblis juga memprovokasi Thomas dengan mengungkapkan dosanya yang telah lalu, di mana ia telah meniduri anak-anak dari jemaatnya sendiri, tidak seperti Gabriel yang berusaha tenang. Thomas dan Gabriel akhirnya beristirahat sambil bercerita. Saat itu Thomas menceritakan tentang masa lalunya yang dahulu tidak bisa menikahi seorang wanita, yang sangat ia cintai karena ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang pastor. Setelah bercerita, Gabriel pun mulai ingat bahwa di depan kastil itu ada sebuah sumur yang mencurigakan. Ia pun langsung melihat sumur itu, sementara Thomas untuk terus berdoa. Saat itu Gabriel pun menemukan sumur yang telah tersegel dengan simbol Vatikan, dan saat dibuka terdapat begitu banyak kerangka tulang manusia yang tertimbun di sana. Aksi Gabriel juga membuat si iblis marah besar sehingga ia pun mulai mengganggu semua orang yang ada di dalam rumah. Thomas yang telinganya digigit oleh Henry, lalu Amy yang dihantui oleh suara aneh dan Julia yang juga dihantui oleh mendiang suaminya. Gabriel pun langsung masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Julia serta Amy. Menyadari bahwa situasinya semakin buruk, ia pun menyarankan agar Julia dan Amy tidur di ruangan tempat berdoa untuk sementara waktu setelah situasinya mulai aman. Gabriel pun mengajak Thomas untuk memeriksa apa yang ia temukan sebelumnya. Saat diperiksa sumur itu ternyata terhubung dengan sebuah ruangan bawah tanah yang sebelumnya diintip oleh Henry. Dengan terbongkarnya semua itu, Guru Gabriel tiba-tiba jatuh sakit seolah-olah ia juga merasakan besarnya bahaya yang sedang dihadapi oleh Gabriel. Sementara itu Gabriel dan Thomas kembali menemukan kerangka seorang pengusir iblis terkenal, yang ada di mana sebuah buku. Buku itu berisi cerita tentang beberapa malaikat yang diusir dari surga karena tidak taat pada perintah Tuhan. Sekitar 200 malaikat dijatuhkan ke bumi dan salah satunya diduga terjatuh ke kastil tersebut. Dari situlah mereka menyadari bahwa kastil tua itu bukanlah kastil biasa melainkan sebuah tempat yang dijadikan penjara bagi Raja Iblis. Namun renovasi yang dilakukan, rupanya membuat Raja Iblis terbebas dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Henry. Ternyata nama sang Raja Iblis itu adalah Asmodeus. Dengan diketahuinya nama Raja Iblis, maka Gabriel dan Thomas bisa segera memulai proses eksorsisme. Namun tiba-tiba Thomas teringat tentang kata-kata si iblis pertama kali yang ingin dibawakan seorang pastor. Rupanya Raja Iblis itu berencana untuk merasuki tubuh Gabriel agar ia bisa masuk ke dalam Vatikan dan menghancurkan semua gereja. Sebelum menghadapi Raja Iblis, Gabriel dan Thomas pun melakukan pengakuan dosa pada Tuhan. Gabriel pun menceritakan tentang keegoisannya saat menjadi anggota militer yang menyebabkan semua rekannya meninggal dunia. Selain itu Gabriel juga menceritakan tentang Rosaria, di mana ia adalah seorang wanita yang diduga kerasukan iblis, namun ternyata Rosaria mengalami gangguan jiwa. Jadi bukan pastor yang ia butuhkan melainkan seorang psikiater. Kesalahan Gabriel itulah yang membuat kondisi kejiwaan Rosaria semakin parah hingga akhirnya ia pun bunuh diri di hadapan Gabriel. Singkat cerita,
Gabriel dan yang lainnya pun mempersiapkan diri untuk memulai proses eksorsisme. Gabriel dan yang lainnya pun mulai membaca doa tanpa henti sampai Henry tak sadarkan diri. Mereka pun berpikir semuanya telah selesai. Namun semua itu adalah cuma jebakan dari sang iblis. Dia pun menuliskan pesan di perut Henry yang bertuliskan Tuhan tidak ada di sini. Dan kini Raja Iblis itu juga merasuki tubuh Amy, dan menyerang mereka. Tujuan dari roh jahat itu adalah agar Gabriel mau nyerahkan jiwanya, demi menyelamatkan mereka. Akhirnya Gabriel setuju menyerahkan jiwanya kepada sang iblis. Setelah pemindahan itu selesai, Henry dan Amy pun sadar dan mereka pun diminta lari jauh dari tempat itu. Dengan sedikit kesadaran dirinya, Gabriel pun bernekat membunuh diri agar iblis ikut hancur. Namun aksinya itu mampu digagalkan iblis. Thomas pun datang dan berniat untuk membantu Gabriel. Ia ingat pesan Gabriel untuk membaca doa untuk menghancurkan Asmodeus tersebut. Lagi-lagi Asmodeus pun mengingatkan masa lalu mereka dan mendatangkan wujud mantan pacar Thomas dan Rosaria. Beruntung saja Thomas dan Gabriel berhasil menghancurkan Asmodeus dengan peralatan yang mereka miliki. Akhirnya telah usai perjuangan mereka dan berkat hal itu mereka mendapatkan penghargaan dari Vatikan. Namun demikian, Gabriel masih mempunyai tanggung jawab untuk menghancurkan 199 lagi iblis yang masih ada tersebar di seluruh dunia. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.